Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ya, ini pertemuan ketiga untuk pelajaran prakarya ya. Untuk pelajaran prakarya pertemuan ketiga kita akan membahas materi tentang kerajinan bahan lunak. Nah, materi kali ini untuk pertemuan yang ketiga yaitu tentang teknik pembuatan kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak kemarin sudah saya jelaskan, ada dua, kerajinan bahan lunak alam dan kerajinan bahan lunak buatan. Nah, kita hari ini akan membahas tentang teknik pembuatannya. Setelah teknik pembuatannya, kalian sudah punya referensi ya, tugas minggu kemarin untuk referensi contoh-contoh kerajinannya. Kemudian minggu depan kalian untuk belajar membuat kerajinan. Kalian lihat tayangan berikut ini ya tentang teknik pembuatan kerajinan bahan lunak. Selamat menyaksikan materi kerajinan bahan lunak. Kalian simak, kemudian kalian catat. Di video kali ini kita akan lanjutkan materi dari video sebelumnya, yaitu kita bahas yang pertama mengenai bahan lunak alami. Contoh bahan lunak alami yang pertama yaitu tanah liat. Kerajinan yang terbuat dari bahan tanah liat sering dikenal orang dengan kerajinan keramik. Yuk kita lihat beberapa contoh produk kerajinan dari tanah liat berikut ini. Teknik pembentukan kerajinan bahan tanah liat cukup banyak. Jika telah mengenal teknik dalam pembuatan kerajinan keramik, tentunya semakin menambah wawasanmu dalam menentukan rancangan produk kerajinan yang akan dibuat. Adapun teknik pembentukan kerajinan tanah liat adalah sebagai berikut. Yang pertama, teknik pijit tekan atau pinch, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit tekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan. Yang kedua, teknik pilin atau coil, yaitu teknik pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat digulung hingga terbentuk pilinan tanah. Yang ketiga, teknik lempengan atau slab, yaitu dengan membentuk lempengan menggunakan roll. Lempengan yang digunakan untuk membentuk karya keramik yang berbentuk persegi atau silinder. Yang keempat, teknik cetak. Teknik cetak ada dua, yaitu cetak kering dengan teknik tekan atau press dan cetak basah dengan teknik cor. Yang kelima, teknik putar, yaitu teknik pembentukan badan keramik dengan menggunakan alat putar kaki. Bahan lunak yang kedua adalah kulit. Kulit yang biasa digunakan untuk produk kerajinan adalah seperti kulit sapi, kambing, kerbau, buaya, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kerajinan dari bahan kulit. Proses pembuatan bahan baku kulit cukup sederhana. Kulit hewan dicuci bersih terlebih dahulu, direntangkan, kemudian dijemur langsung dengan sinar matahari hingga kering. Bahan lunak yang ketiga adalah adonan tepung atau flour clay. Berikut adalah contoh-contoh kerajinannya. Bahan lunak yang keempat adalah getah nyatu. Produk kerajinan yang satu ini merupakan khas dari Kalimantan Tengah loh. Lanjut ke bahan lunak yang kedua, yaitu bahan lunak buatan. Bahan yang pertama, lilin. Ini dia contoh kerajinannya. Pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dilakukan dengan teknik cor. Bahan lunak yang kedua yaitu fiberglass. Pada dasarnya, kerajinan fiberglass membutuhkan beberapa campuran dalam proses pembuatannya, yaitu campuran cairan resin dan katalis. Bahan lunak buatan yang ketiga, gips. Wujud bahan gips adalah bubuk, dicampur dengan air menjadi adonan yang kental. Adonan inilah yang akan mengeras jika didiamkan. Oleh karena itu, mengolah gips harus dengan teknik dicor atau dicetak. Bahan lunak buatan yang keempat, sabun. Sabun berwujud padat sehingga dapat langsung diukir saat padat, atau dapat pula dihaluskan dan dibentuk seperti flour clay. Bahan lunak buatan yang kelima adalah polymer clay.
Polimer clay hampir sama dengan plastisin. Yang membedakannya adalah plastisin mengandung minyak sedangkan polimer clay tidak. Pada saat pengeringan, polimer clay dapat mengeras sedangkan plastisin tetap seperti semula. Berikutnya kita bahas tentang kemasan produk kerajinan bahan lunak. Kemasan merupakan Ya, cukup jelas ya tayangan tadi. Gimana tayangannya, cukup jelas ya? Ya, itu tadi ringkasan dari buku paket prakarya semester 1 tentang teknik pembuatan kerajinan. Itu ada tanah liat ya yang paling banyak materinya. Itu juga nanti paling banyak untuk ujian atau ulangan harian. Itu kalian pelajari lagi. Kemudian setelah ini kalian mencatat materi ya, meringkas materi tentang kerajinan bahan lunak, yaitu teknik pengolahannya. Kemudian minggu depan membuat perencanaan. Untuk pembelajaran pagi hari ini tidak ada tagihan, jadi kalian tidak mengumpulkan tugas, cukup melihat tayangan itu, kemudian kalian belajar mandiri untuk meringkas materinya. Sekian pelajaran dari saya. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan via komen di YouTube berikut ini atau bisa WA langsung saya. Sekian, terima kasih, selamat siang, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.